Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan, agar kita dimampukan menjalani seluruh kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah bagaikan menjala angin. Pengkhotbah 1 ayat 14 menuliskan, Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mencoba menangkap angin? Tangan Anda mengepal kuat, namun ketika dibuka, angin itu telah lenyap, tidak meninggalkan apa-apa. Inilah gambaran yang diberikan oleh penulis kitab Pengkhotbah, Raja Salomo yang bijaksana, tentang sebagian besar usaha dan pencapaian manusia di dunia ini, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kata Ibrani untuk kesia-siaan adalah hebel, yang secara harfiah berarti uap, embusan nafas atau kabut, sesuatu yang sebentar ada namun cepat menghilang tanpa bekas. Salomo, seorang raja yang memiliki segalanya, kekayaan, hikmat, kekuasaan, dan kenikmatan, menyimpulkan bahwa hidup di bawah matahari, yaitu hidup yang hanya berorientasi pada hal-hal duniawi tanpa mempertimbangkan kekekalan, adalah hebel atau kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 bidang menjala angin atau hidup dalam kesia-siaan. Salomo telah mencoba segalanya dan ia menemukan bahwa upaya menjaring angin terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama, menjala angin dalam kekayaan dan kesenangan. Dikatakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 1, Aku mencoba dengan kegembiraan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihatlah itu pun sia-sia. Ketika aku menoleh kepada segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk mencapai itu, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo membangun istana, kebun, dan mengumpulkan emas. Ia mengejar kenikmatan, namun semua itu hanyalah kesenangan sesaat. Kekayaan bisa hilang dalam semalam oleh bencana, pencurian, atau krisis. Dan bahkan jika tidak hilang, kita tidak bisa membawanya saat kita mati. Pengkhotbah 5 ayat 15. Jika fokus kita hanyalah mengumpulkan harta, kita sedang menjaring angin. Yang kedua, menjala angin dalam hikmat dan kerja keras. Pengkhotbah 1 ayat 17. Aku membulatkan hatiku untuk mengetahui hikmat dan pengetahuan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun merupakan usaha menjaring angin. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Bapak Ibu Saudara, mencari pengetahuan dan bekerja keras memang baik. Tetapi Salomo melihat sisi gelapnya.
Seseorang yang cerdas dan pekerja keras pada akhirnya akan mati sama dengan orang bodoh. Dan yang lebih menyakitkan, hasil dari jerih lelahnya yang hebat harus ia tinggalkan kepada orang lain yang mungkin tidak menghargai atau menggunakannya dengan baik. Jika tujuan dari hikmat yang kerja keras kita hanyalah untuk peninggalan duniawi, itu pun adalah menjaring angin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjala angin dalam pengejaran ketenaran dan kekuasaan. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Juga aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala keberhasilan menimbulkan dengki-mendengki antara orang yang satu terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Persaingan, iri hati, dan usaha untuk menjadi yang terdepan. Semua pengejaran status dan pengakuan juga dianggap sia-sia. Ketenaran hari ini adalah kritik esok hari. Kekuasaan yang temporal. Pengejaran ini sering menghabiskan energi kita dengan sia-sia dan merusak relasi kita. Nah, bagaimana kita keluar dari siklus menjala angin? Bapak Ibu Saudara, jika semua yang di bawah matahari adalah sia-sia, lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup yang bermakna? Salomo memberi kita solusinya di akhir kitab. Kita harus mengubah orientasi hidup kita dari di bawah matahari menjadi di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang pertama, menikmati karya Allah. Pengkhotbah 3, aku tahu bahwa tidak ada yang lebih baik bagi mereka daripada bersukaria dan berbuat baik dalam hidup mereka. Setiap orang yang makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Makna sejati bukanlah pada hasil jerih lelah yang kita kumpulkan, melainkan pada kemampuan untuk menikmati hidup ini sebagai karunia dari Allah. Menikmati makanan, menikmati bersama keluarga, pekerjaan, dan hari-hari bukan karena besarnya kekayaan, melainkan karena kita memandangnya sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, fokus pada perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, jika pengkhotbah adalah suara hikmat dunia, Paulus adalah suara hikmat kekekalan. Hal-hal yang bukan usaha menjaring angin adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Ini adalah hukum kekal. Kita dapat baca dalam Matius 22 ayat 37. Yang kedua, miliki karakter Kristus, yaitu buah roh. Baca dalam Galati 5 ayat 22 dan 23. Adalah harta yang kita bawa sampai kekal. Dan yang ketiga, misi Allah. Layanilah sesama, beritakanlah kabar baik, dan hiduplah menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, yang berikut, usaha menjaring angin agar kita tidak melakukan yang sia-sia. Takut akan Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Inilah kesimpulan terbesar dari segala pencarian Salomo. Hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang didasarkan pada takut akan Allah, hormati dan tunduk pada otoritasnya, kedaulatannya dalam hidup kita, dan ketaatan pada firman-Nya. Ini adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah menjadi hebel, yang tidak akan pernah sia-sia, atau usaha menjaring angin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami, siapa kami manusia. Kami hidup di bawah otoritas ilahi. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami
untuk kami tidak larut terperangkap dalam usaha menjaring angin yang semua kami lakukan sia-sia. Tapi kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami dan memberkati kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.